Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat. Di kesempatan kali ini, di video kali ini, Bu Her akan kembali menjelaskan materi kelas 6, yaitu materi yang ada hubungannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Pas sekali ya, ini masih di bulan Agustus, kita baru saja merayakan kemerdekaan yang ke-76. Materi apa itu? Yaitu tentang kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Simak video ini sampai akhir ya. Baik anak-anak, sebelum kita mengulas satu persatu setiap pembahasan di subtema 1, kita perlu tahu ada materi apa saja yang ada di subtema 1. Yaitu ada materi tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemudian menggali informasi dari teks sejarah menggunakan 5W1H, what, why, who, where, when, dan how, yaitu apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kemudian cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan, lalu makna proklamasi kemerdekaan, dan yang terakhir memahami penampilan tari kreasi daerah. Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia, kita tentu paham bahwa di Indonesia ini banyak sekali hal yang berbeda. Nah, dari perbedaan itu kita perlu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kita tentu pernah mendengar ada istilah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda tetap satu jua. Nah, kita terdiri dari banyak yang berbeda loh nak di Indonesia ini. Apa saja yang berbeda? Yaitu suku. Di Indonesia ada banyak sekali suku. Di antaranya yang kita tahu ada suku Jawa, suku Bugis, suku Madura, Betawi, kemudian suku Bajau, dan masih banyak lagi. Maka kita harus saling menghargai. Misalnya kita suku Bajau, kita tidak boleh mengejek suku lain atau mengucilkan suku lain ya. Kemudian ras. Apa yang dimaksud dengan ras? Ras itu adalah pengklasifikasian atau penggolongan manusia berdasarkan bentuk fisiknya. Bentuk rambut, ada yang lurus, ada yang keriting, bentuk muka, kemudian warna kulit, ada yang putih, kuning, sawo matang, hitam gitu ya. Di Indonesia juga ada beberapa ras. Ada yang berkulit putih seperti di Kalimantan gitu kan, suku Dayak, ada yang berkulit hitam seperti di Papua. Nah, dari perbedaan warna kulit dan bentuk fisik ini kita juga harus menghargai, tidak boleh mengejek teman yang berbeda warna kulit misalnya. Biasanya di sini teman-temannya warna kulit putih, tapi ada satu teman yang warna kulitnya hitam terus diejek. Itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan ya. Kemudian perbedaan agama. Kita tahu di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Dari ke-6 agama ini kita juga harus toleransi atau menghargai, tidak boleh mengucilkan, tidak boleh mengejek, tidak boleh memusuhi, dan sebagainya. Kemudian karena Indonesia terdiri dari bermacam suku, ras, agama, maka budayanya juga beragam. Oh, budaya di daerah Jawa dengan budaya di daerah Kalimantan itu tentu berbeda. Kalau di daerah Jawa ada budaya yang terkenal di sana, yaitu budaya mitoni, atau ada juga namanya Tedak Siti atau Tedak Siten. Nah, di Kalimantan sendiri lain lagi budayanya. Di daerah Sumatera sendiri lain lagi budayanya. Nah, kebudayaan ini lahir karena itu tadi kebiasaan dari suku, ras, agama yang berbeda-beda. Nah, dari perbedaan budaya ini kita juga harus saling menghargai, nak, saling menghormati dan juga saling toleransi ya. Nah, selain itu ada juga perbedaan bahasa. Setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa yang berbeda. Bahasa Jawa dengan bahasa di Kalimantan berbeda. Bahkan ada berbagai macam dialek. Di Kalimantan sendiri saja bahasanya tidak cuma satu. Ada bahasa Banjar, ada bahasa Dayak, dan
ada bahasa Bajo dan lain sebagainya. Kemudian di Jawa juga bahasanya macam-macam. Ada bahasa Jawa, Jawa juga terdiri dari Jawa Ngoko, kemudian Jawa halus ya. Perbedaan bahasa yang banyak ini disatukan dengan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi meskipun kita bergaul dengan teman-teman yang dari berbagai suku yang bahasanya juga tentu berbeda, kita bisa tetap berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Dari semua perbedaan ini, kita wajib toleransi, yaitu menghargai perbedaan dengan simpati dan empati. Simpati itu ketertarikan, tidak ada dendam, tidak ada saling mengejek atau sinis gitu. Kemudian empati apabila ada teman kita yang butuh bantuan, sedang kesusahan, kita dengan senang hati membantu dan menolong. Akan memberikan contoh sikap yang termasuk Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada 5 gambar. Kita mulai melihat gambar yang sebelah kiri atas. Di situ ada 5 orang yang memakai pakaian yang berbeda-beda. Nah, pakaian ini mengidentikan suku yang berada di Indonesia. Tetapi meskipun pakaian yang mereka gunakan berbeda, mereka saling bergandengan tangan, mereka saling merangkul. Artinya apa? Walaupun suku kita berbeda, kita tetap saling menghargai dan berteman. Kemudian yang gambar sebelah kanannya itu ada 6 orang yang memakai atribut atau pakaian sesuai dengan agama yang ada di Indonesia. Ada 6 agama, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, dari ke-6 agama ini mereka berdiri saling berdekatan, saling merangkul, saling menghargai, tidak ada permusuhan dan tidak ada jarak. Itu artinya apa? Meskipun kita berbeda agama dengan teman-teman kita harus tetap toleransi, tetap menghargai perbedaan. Nah, kemudian gambar sebelah kanannya itu ada 4 orang yang memakai atribut atau pakaian dengan ciri khas budaya tertentu. Kemudian di belakangnya itu ada kendaraan yang dihias. Nah, biasanya ini adalah kegiatan pawai budaya. Biasanya di saat 17 Agustus atau peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, di beberapa daerah mengadakan pawai kebudayaan. Apa itu pawai kebudayaan? Pawai yang isinya tentang keragaman budaya. Ada orang yang memakai pakaian adat dari daerah tertentu, kemudian ada kendaraan yang dihias-hias sesuai dengan kebudayaan daerah tertentu, ada penampilan tarian, dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya masyarakat di sekitar mengenal budaya Indonesia yang beraneka ragam. Dengan mereka mengenal, mereka akan bangga dan akan menghormati kebudayaan lain selain kebudayaannya sendiri. Kemudian gambar yang di sebelah kanannya lagi itu ada gambar beberapa tangan yang saling memegang, saling bergandengan meskipun tangan itu berbeda warna. Ini menggambarkan bahwa meskipun kita berbeda ras, kita tetap saling bahu-membahu, tetap saling tolong-menolong dan saling toleransi. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari ya, kita tidak boleh mendiskriminasi orang yang berbeda warna kulit atau berbeda bentuk rambut dan lain sebagainya. Di bawah itu ada gambar 4 anak ya yang sedang bergandengan tangan merangkul, kemudian mereka mengucapkan apa kabar dengan bahasa masing-masing. Yang sebelah kiri itu mengatakan Nara Geratelo, kemudian yang sebelah kanan itu orang Betawi mengatakan gimana kabarnya. Kemudian sebelah kanannya lagi itu lain lagi bahasanya, dengan yang paling kanan itu juga bahasanya lain. Itu menggambarkan apa? Bahwa di Indonesia memiliki bahasa daerah yang beraneka ragam sesuai dengan daerah masing-masing. Dengan keanekaragaman bahasa, kita harus tetap saling bersahabat, kita harus tetap saling bergaul karena kita disatukan oleh bahasa Indonesia. Baik, nah kita ke pembahasan selanjutnya tentang sikap yang tidak berbhinneka tunggal ika atau sikap yang tidak perlu kita contoh. Yaitu gambar yang pertama sebelah kiri itu ada tulisan hentikan rasisme terhadap orang Papua. Nah, ini ceritanya sedang di berita, sedang berdemo, kemudian ada tulisan yang dibawa oleh orang bertuliskan hentikan rasisme terhadap orang Papua. Itu artinya apa? Artinya kita pernah sejarah di Indonesia pernah melakukan rasisme atau
diskriminasi atau penyudutan orang-orang di Papua karena mungkin berkulit hitam atau berbeda ras dengan kebanyakan orang di Indonesia yang berwarna kulit lebih terang gitu ya. Dan ini tidak boleh kita lakukan lagi. Nah, apabila kita punya teman yang berasal dari Papua atau dari timur, kulit mereka hitam, kita harus tetap bersahabat dengan mereka. Tidak boleh kita menjauhi, mengucilkan dan sebagainya, karena ini termasuk perbuatan rasisme yang dilarang. Gambar sebelah kanan itu ada konflik antar suku di Timika, Papua. Nah, ini juga menjadi isu yang pernah terjadi di Indonesia beberapa kali. Di Papua ada konflik antar suku, kemudian di Kalimantan sendiri juga pernah terjadi konflik dari suku Sampit dengan Madura kalau tidak salah ya, dan jangan sampai terulang lagi. Nah, kita harus tetap toleransi dan menghargai perbedaan yang ada di sekeliling kita. Selanjutnya adalah menggali informasi dari teks dengan 5W1H. Jadi apabila ada sebuah teks, kita diminta untuk mengetahui isi dari teks tersebut. Kita diberi cara, yaitu menggali informasi dengan 5W1H. 5W1H itu apa? 5W adalah what, why, who, where, when, dan 1H-nya adalah how. Ini bahasa Inggris yang artinya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, ini semuanya kata tanya. Dengan kata tanya ini kita bisa mengembangkan satu pertanyaan dan kemudian kita jawab sesuai dengan teks. Dengan begitu kita bisa mengetahui secara detail isi dari teks atau informasi dari teks. Pertanyaan what atau apa dari teks menjelaskan objek. Misalnya teksnya tentang kemerdekaan Indonesia. Apa yang dibuat di teks itu yaitu teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, gitu ya. Kemudian pertanyaan why atau mengapa menjelaskan alasan, motif atau latar belakang. Kalau di teks tentang proklamasi, pertanyaannya bisa mengapa disusun teks proklamasi. Nah, di situ kita jelaskan alasannya untuk menuju kemerdekaan Republik Indonesia, gitu ya. Nah, pertanyaan who atau siapa di situ menjelaskan tentang subjek atau tokoh di dalam teks. Siapa yang menulis teks proklamasi? Nah, di situ bisa dijawab yang menulis teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Hatta. Kemudian pertanyaan where, di mana, menjelaskan tentang lokasi atau tempat yang ada di dalam teks. Di mana dibuat teks proklamasi? Maka di situ sudah ada penjelasannya. Teks proklamasi dibuat di Rumah Laksamana Maeda, gitu ya. Nah, tentang pertanyaan when atau kapan, di situ menjelaskan tentang waktu yang ada dalam teks. Waktu ini bisa juga tentang hari, kemudian jam, kemudian kemarin, hari ini, besok, atau menyebutkan nama hari, nama bulan, nama tahun ya, tergantung waktu yang ada di dalam teks itu. Contohnya misalnya pertanyaannya, kapan teks proklamasi dibacakan? Pada pukul 10 WIB di tanggal 17 Agustus 1945, gitu ya. Pertanyaan how atau bagaimana, di situ menjelaskan tentang uraian pemecahan masalah atau langkah pembuatan sesuatu. Contoh misalnya pertanyaannya, bagaimana teks proklamasi dibuat? Maka di situ harus dijelaskan teks proklamasi dibuat pada jam berapa, kemudian siapa yang membuat, di rumah siapa, siapa yang mengetik. Harus dijelaskan runtutnya. Materi selanjutnya ya, ada materi cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kita tahu makhluk hidup terdiri dari manusia, kemudian tumbuhan dan hewan. Kita manusia melakukan adaptasi lingkungan. Di antaranya misalnya kita tinggal di daerah yang dingin, daerah pegunungan, maka kita akan sering-sering memakai jaket, kita akan sering-sering memakai pakaian yang tebal, pakai kaos kaki bahkan. Ketika kita tinggal di daerah yang panas, maka secara otomatis kita akan sering memakai pakaian yang longgar dan berbahan katun supaya tidak terasa lebih panas. Nah, sama halnya dengan manusia, makhluk hidup lain juga melakukan adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan. Nah, di gambar ya, ada nomor 1 sampai 12, kemudian di keterangan di sebelah kiri itu ada nomor 1 sampai 10. Kita akan membahas satu persatu mulai dari nama tumbuhan, ciri khusus, manfaat, ciri khusus. Nomor 1 adalah teratai dan eceng gondok. Kita lihat di gambar sebelah kanan, teratai di gambar nomor 9 dan eceng gondok nomor 8. Ciri khususnya memiliki batang dan berongga.
Manfaatnya agar tumbuhan tersebut dapat mengapung di air dan tidak terbalik. Kemudian yang nomor 2 masih teratai ya, mempunyai daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan air. Kemudian yang nomor 3, Rafflesia dan bunga bangkai. Kita lihat di gambar ada Rafflesia di nomor 7 dan bunga bangkai nomor 12. Bunga ini ciri khususnya berbau busuk. Kenapa kok berbau busuk? Untuk menarik serangga yang akan membantu penyerbukannya. Jadi bunga ini mengeluarkan aroma yang tidak sedap ya. Justru serangga akan tertarik dengan aroma yang menyengat itu. Tujuannya supaya serangganya mendekat dan membantu penyerbukan dari bunga ini. Kemudian ada kaktus nomor 4 dan nomor 7 di sebelah kiri itu. Ciri khususnya berdaun kecil menyerupai duri dan memiliki batang yang tebal. Manfaatnya berdaun kecil untuk mengurangi penguapan dan juga memiliki batang tebal untuk menyimpan persediaan air. Kita lihat gambar kaktus di nomor 2 nak. Biasanya kaktus itu hidup di daerah yang panas. Nah, itulah mengapa kok dia beradaptasi dengan cara yang tadi Ibu sebutkan. Kemudian yang nomor 5 ada Venus dan kantung semar. Kita lihat Venus nomor 10, kantung semar nomor 3. Venus dan kantung semar menghasilkan cairan untuk mencerna serangga. Nah, untuk mencerna makanan yang berupa serangga. Jadi bunga ini unik ya, karena kedua bunga ini memakan serangga. Setiap ada serangga yang datang mendekat, maka akan masuk ke dalam kantongnya dan dimakannya. Nomor 6 kita lihat sebelah kiri ada mawar, salak, dan putri malu. Ciri khususnya mempunyai batang yang berduri. Manfaatnya apa? Untuk alat pertahanan terhadap musuh. Nah, supaya tidak banyak diganggu oleh hewan dan juga mungkin manusia, maka mawar, salak, dan putri malu ini mempunyai batang yang berduri. Selain itu putri malu ya, kita lihat di halaman 6, dia juga daunnya bisa menguncup sendiri saat terkena sentuhan. Nomor 7 kaktus, tadi sudah ya, memiliki batang yang tebal untuk menyimpan persediaan air. Nomor 8 bambu, rawe, dan pulus. Mempunyai bulu yang gatal untuk mempertahankan diri dari musuhnya. Kita lihat pohon bambu di gambar nomor 4. Kita ke nomor 9 ada jati dan mahoni. Jati di gambar nomor 1 menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Nah, kalau tadi kaktus membentuk daunnya seperti duri untuk mengurangi penguapan, kemudian teratai bentuk daunnya lebar dan tipis. Nah, kalau jati menggugurkan daun-daunnya untuk mengurangi penguapan. Kemudian ada bakau dan mangrove. Biasa hidup di daerah laut atau di pinggir-pinggir laut. Dia memiliki akar nafas. Untuk apa? Untuk bernafas pada saat terjadi pasang naik. Karena biasanya akar dan batangnya saat pasang itu terendam di air laut. Apa itu proklamasi? Apa itu kemerdekaan? Di sejarah Indonesia kita tentu mengenal ya bahwa tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia telah merdeka. Nah, saat kemerdekaan itu dibacakanlah yang namanya teks proklamasi yang menandai bahwa Indonesia merdeka. Nah, kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan itu, tapi sebelumnya kita harus tahu bagaimana penyusunan teks proklamasi. Gue akan jelaskan secara garis besarnya saja. Di tanggal 17 Agustus pukul 3 WIB dini hari, teks proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Subarjo di Rumah Laksamana Medan. Kemudian naskah selesai dalam 2 jam, lalu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Lalu teks proklamasi sebanyak 2 alinea itu sempat mengalami perubahan sebelum diketik. Nah, setelah selesai diketik pada jam 10 waktu Indonesia Barat, teks tersebut dibacakan di halaman rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ini jam 10 di tanggal 17 Agustusnya ya. Kemudian terjadi pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya karangan W.R. Supratman untuk pertama kali. Sekarang kita melihat teks proklamasinya. Sebelah kiri itu adalah teks proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Ada beberapa yang dicoret ya. Kemudian di sebelah kanan itu sudah diketik oleh Sayuti Melik. Ya, tentu anak-anak sudah Ibu berikan tugas untuk membaca ya. Maknanya, intinya bahwa dalam proklamasi ini menyatakan bahwa Indonesia telah berdaulat, telah merdeka dari penjajah. Nah, apa yang terjadi setelah teks proklamasi dibacakan? Yang terjadi yang pertama adalah Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang. Kemudian Indonesia membentuk pemerintahan yang berdaulat. Lalu Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila, bahasa persatuan yaitu Indonesia,
dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian Indonesia memiliki pertahanan negara yang bertugas untuk mempertahankan Indonesia agar tidak lagi diserang oleh penjajah. Kemudian ini yang penting atau poinnya, yaitu apa makna proklamasi kemerdekaan. Makna yang pertama, Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Artinya berdaulat apa? Bertanggung jawab penuh dan memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan yang ada di negara kita. Kemudian segala bentuk diskriminasi dihapuskan karena semua warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi jika sebelumnya terjadi diskriminasi, terutama pada kaum laki-laki ya, yang di zaman penjajahan dulu para laki-laki itu diperas tenaganya untuk dijadikan kuli, ada yang disuruh untuk tanam paksa, menanam pohon-pohon, kemudian disuruh membuat jalanan dan lain sebagainya. Itu dihapuskan. Ya, Indonesia memiliki wewenang untuk mengelola dan menguasai sumber daya. Jika dulu sebelum merdeka sumber daya alam dan sumber daya manusia dimanfaatkan oleh penjajah, maka setelah merdeka sumber daya alam dan sumber daya manusianya dikelola oleh Indonesia sendiri. Kemudian adanya kepribadian nasional bangsa Indonesia yang berdasarkan oleh Pancasila. Kita tahu Pancasila ada 5 ya. Nah, kelima sila ini mewakili kepribadian nasional bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir, semua warga negara Indonesia berhak yang sama dalam menempuh pendidikan. Di zaman penjajahan, yang berhak untuk masuk sekolah itu adalah anak-anak pejabat dan juga kaum laki-laki. Jarang sekali perempuan yang boleh sekolah. Ya, tapi setelah Indonesia merdeka, baik laki-laki perempuan dari semua kalangan berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Apa yang harus dilakukan sebagai pelajar Indonesia terkait makna proklamasi? Nah, ini penting untuk kalian. Yang perlu kalian lakukan setelah kita merdeka atau pada saat ini adalah yang pertama, belajar dengan tekun agar menjadi generasi penerus yang membanggakan. Ya, meskipun suasananya masih pandemi seperti ini, tidak ke sekolah, tapi kalian tetap harus belajar yang tekun di rumah. Kemudian hidup bertoleransi agar menambah persatuan. Hidup bertoleransi artinya menghargai perbedaan yang ada di sekeliling kita agar tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian, dan kita tetap bersatu. Kemudian semangat dan selalu optimis dalam memandang masa depan. Nah, anak-anak ini harus semangat ya, dan juga harus berpikir positif bahwa masa depanku itu cerah, masa depanku itu cemerlang. Dengan begitu kita akan semangat belajar, termotivasi untuk belajar, mempelajari hal yang baru, mengembangkan bakat. Kemudian berperilaku baik sesuai budi pekerti yang luhur terhadap sesama. Nah, dalam pergaulan kita sehari-hari dengan orang tua, dengan saudara, dengan guru, dengan teman, kita juga harus berperilaku yang baik. Artinya apa? Menjunjung tinggi budi pekerti, sopan santun kepada orang tua, kemudian memperlakukan teman dengan baik, tidak mengejek, tidak memusuhi, tidak berkelahi apalagi ya. Tujuannya apa? Supaya kita tetap aman, damai, tentram. Kita ke materi yang terakhir, yaitu pola lantai tarik kreasi daerah. Tadi di awal sudah Ibu jelaskan, Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Nah, tarik kreasi daerah ini merupakan salah satu produk atau salah satu hasil kebudayaan dari setiap daerah yang perlu kita lestarikan dan perlu kita banggakan. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah pola lantai tarik kreasi daerah. Setiap daerah pasti punya tarian dan setiap tarian itu memiliki gerakan dan pola lantai yang berbeda. Apa itu tarik kreasi daerah dulu ya? Apa itu tarik kreasi daerah? Tarik kreasi daerah adalah tarian yang berasal dari daerah di Indonesia sebagai cermin kebudayaan dari daerah itu. Tari dari daerah Jawa berbeda dengan tari daerah Kalimantan. Kenapa tari daerah Jawa itu lebih santai, lebih kalem ya? Mungkin menunjukkan kepribadian orang Jawa yang memang begitu ya. Kemudian tari daerah Kalimantan itu menggambarkan kebiasaan yang dilakukan oleh orang Kalimantan, orang Dayak, dan tari daerah Sumatera, Aceh, Papua juga demikian. Di situ mencerminkan kebiasaan yang mereka lakukan dan juga kepribadian dari setiap daerah. Pola lantai dalam tarian. Pola lantai adalah posisi penari yang diatur berdasarkan gerakan tarian dan juga musik. Di dalam sebuah tarian, posisi penari itu bisa berubah-ubah. Kadang
Ada yang di depan, kemudian ke belakang, di samping kanan ke samping kiri gitu ya. Kemudian pola lantai dalam tarian dibuat agar penampilan tarian lebih menarik. Jadi istilahnya tidak itu-itu saja. Kita misalnya melihat sebuah tarian 5 orang yang menari, kemudian dari depan kita melihat oh yang di depan si A misalnya. Nah, ketika ada pola lantai kita juga bisa melihat penari yang ada di belakang, karena suatu ketika penari di belakang itu maju, kemudian penari di samping kiri ke samping kanan. Dengan begitu tarian lebih menarik dan tidak monoton. Kemudian yang ketiga, pola lantai dalam satu tarian bisa lebih dari 2 pola. Contoh pola lantai yang pertama ini ya, contoh pola lantai garis horizontal, yaitu polanya lurus seperti pada tari saman dari Aceh ya, penarinya berbaris lurus ini ya, berbaris lurus. Nah, pola lantainya seperti apa? Kita lihat di bawahnya ini ada titik, titik, titik. Nah, titik-titik ini menggambarkan satu orang. Ini orang di sebelahnya, ini orang di sebelahnya, ini juga, dan seterusnya. Itu disebut pola lantai garis horizontal. Horizontal itu begini ya. Kemudian yang ini, yang gambar kanan atas ini ada tari sekapur sirih dari Bengkulu. Pola lantainya adalah garis lengkung ke depan. Ya, garisnya seperti ini. Kita lihat penarinya juga sama ya, membentuk pola ini penari 1, penari 2, penari 3, penari 4, penari 5. Polanya ini. Penari 1 di sini, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian di bawah ini ada tari pendet dari Bali. Ya, pola lantainya garis lengkung ke depan sama dengan tari sekapur sirih tadi. Nah, yang terakhir ada tari piring dari Sumatera Barat. Pola lantainya garis lurus segi 4. Demikianlah materi yang sudah Ibu sampaikan tentang tema 2 subtema 1. Semoga bermanfaat. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah, dan kita berjumpa kembali di subtema selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam literasi.